wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik semuanya. Untuk pada malam hari ini sekedar kita evaluasi bagi adik-adik semuanya, adik-adik manti, jangan lupa sholat 5 kali qobliyah ba'diyah. Ya, saya pengen nyoal satu-satu, tidak tega. Yang 5 itu apa saja? 1. Ayo bersama-sama. Qobliyah dan ba'diyah langsung. Qobliyah zuhur berapa rakaat? 2 atau 4 rakaat. Kemudian ba'diyah zuhur atau apa? Ba'diyah zuhur 2 rakaat. Kemudian ba'diyah maghrib berapa rakaat? 2 rakaat. Kemudian ba'diyah isya berapa rakaat? 2 rakaat. Kemudian qobliyah subuh 2 rakaat. Adik-adik panti nggak hafal, berarti nggak pernah melakukan, ya kan? Dan ini harus diingatkan, benar-benar harus diingatkan. Harus dari sejak muda melakukan sholat qobliyah ba'diyah. Ini sudah mendekati wajib. 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur. Nanti kapan-kapan saya soal loh ya, satu persatu loh ya. Harus bisa menjawab. 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum sholat zuhur atau qobliyah zuhur. 2 rakaat sesudah zuhur atau ba'diyah zuhur. 2 rakaat sesudah maghrib atau ba'diyah maghrib. 2 rakaat sesudah isya atau ba'diyah isya. 2 rakaat sebelum subuh atau qobliyah subuh. Selain itu sunat ghairu muakkad. Apa itu? Qobliyah maghrib itu tidak dijalankan nggak apa-apa. Qobliyah isya itu tidak dijalankan nggak apa-apa. Yang penting ba'diyahnya. Qobliyah asar itu tidak dijalankan nggak apa-apa. Ini 3 ini. Ba'diyah qobliyah maghrib, qobliyah isya, qobliyah asar itu tidak dijalankan, tidak apa-apa. Yang penting 5. Yang penting adalah 5 sholat. 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ini pelajaran harus dilaksanakan. Jadi adik-adik semuanya kalau sholat itu diingat-ingat. Ini zuhur berarti ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Maghrib ada ba'diyahnya, isya ada ba'diyahnya, subuh ada qobliyahnya. Rasulullah SAW mengatakan, man shalla isnata asyrata rakaatan fil yaum banallaha baitan fil jannah. Siapa yang sholat 12 rakaat dalam satu hari, sholat sunat qobliyah ba'diyah, maka akan dibangunkan istana yang indah di surga.
Kemudian yang kedua, masalah zikir. Saya melihat adik-adik ini kalau habis sholat nggak pernah zikiran, ya kan? Adik-adik nggak pernah berzikir kan? Ya. Oh, orang berzikir dan yang tidak berzikir itu kelihatan sekali. Yang tidak berzikir itu doblong, meneng, gitu. Ya, tingu, guyon karo kancane dan lain sebagainya. Ini jangan sampai semacam itu, ya deh. Jangan sampai adik-adik di panti, keluar dari panti zikiran aja nggak bisa. Jangan sampai semacam itu. Oke. Ini belum yang lain-lain. Sekarang saya ingin bertanya, setelah sholat maghrib, salam, apa yang dibaca? La ilaha illallah, sudah tahu tapi nggak dipraktekkan. Setelah subuh membaca la ilaha berapa kali? 20 kali. Ada ilmunya, tetapi tidak dipraktekkan, nggak ada gunanya. Al ilmu bila amalin, ayo apa? Tahu terusnya? Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Bagaikan pohon buah tanpa buah. Ya, seperti yang ada di depan situ, pohon rambutan, tapi nggak pernah ada rambutannya. Hanya untuk yom-yom saja. Jangan sampai semacam itu. Sehingga adik-adik sekalian, apa yang sudah kita ketahui kita praktekkan. Maka ilmu dan amal adalah apa yang mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang Allah itu diberikan kepada orang yang berilmu dan beramal. Jangan sampai menjadi sarjana, bahasanya bergawe korupsi. Ini namanya ilmu tidak pakai amal. Sama dengan orang habis sholat tidak berzikir, hanya nunggu qomat. Setelah itu setelah qomat kemudian hawane arep bali wae, arep menyat wae, karena tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu aja, sekedar mengingatkan kita semuanya. Yang saya tuju adalah adik-adik, namun ini untuk peringatan bagi kita semuanya. Jangan sampai setelah salam kita bengong, tapi kita membaca zikir sesuai dengan apa yang sudah kita ketahui. Demikian adik-adik sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, semoga apa yang kita lakukan selama ini bermanfaat, menjadikan Allah memberikan maghfirah bagi kita semuanya, dan kelak ya Allah kita akan bersama-sama menuju ke surga Allah secara berjamaah. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.